最後は私たちで決めよう。わかった。ブンブンショベル、ブンブンワゴン、ブンブンジャーロボビルダー、ゴンゴン砕きタイヤー、ブンブンジャーロボビルダー、ワゴンカサ。Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Satsu. Dan kali ini saya akan membahas episode ke-10 dari Bumbuja, yaitu episode yang akan mengawali arc kedua atau To End Love dari Bumbuja. Dan pada episode kali ini akan memperlihatkan situasi dan juga kondisi para Assyrian setelah ditinggal oleh komandannya, yaitu Kapten Madrex. Dan juga pada episode kali ini akan memperlihatkan karakteristik dan juga sifat-sifat dari para anggota Bumbuja, serta ada hal-hal menarik lainnya yang wajib kalian tonton pada video kali ini. Oke, kita akan lanjut saja ke pembahasan episode ke-10 dari Bumbuja ini. Pada episode kali ini diperlihatkan Genba yang menerima tugas dari Isa untuk mengirimkan suatu barang, dan barang itu sangatlah rahasia. Dan jika barang itu jatuh atau digunakan oleh para monster, itu akan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Dan juga ini adalah kali pertama Genba mengikuti pekerjaan yang sama seperti Taya, yaitu menjadi seorang pengantar barang. Karena biasanya Genba itu hanya seorang penada atau orang yang menyediakan barang-barang yang susah didapatkan di waktu yang singkat. Tapi sekarang dia berpindah profesi menjadi seorang pengantar barang, mirip seperti Taya dan juga yang lainnya. Lalu beralih ke para Assyrian. Di sini ada ketiga member Assyrian yang masih bertahan di bumi. Namun mereka terlihat putus asa karena komandan mereka, yaitu Madrex, telah mati dibunuh oleh Bumbuja. Namun di saat mereka sedang bersedih, tiba-tiba ia akan menyemangati mereka karena tujuan mereka ke bumi itu bukan untuk bersedih, tapi mereka ke bumi itu untuk mengumpulkan Gyasolin. Dan setelah mendengar kata-kata semangat dari Yarkan, mereka pun kembali semangat. Lalu di sini tiba-tiba mereka melihat Genba yang sedang membawa sebuah koper, dan melihat itu mereka pun menjadi penasaran. Lalu para Assyrian mengikuti Genba untuk mengetahui isi koper tersebut. Lalu di sini saat Genba akan pergi ke tempat tujuannya, tiba-tiba dia bertemu dengan Mira yang sedang bekerja berjualan kashiwa mochi. Lalu Mira menanyakan isi paket yang dibawa oleh Genba, dan Genba pun menjelaskan kalau isi paket itu adalah sebuah alat penghasil energi yang sangat besar. Dan jika alat itu menyentuh tanah, maka akan menyebabkan sebuah ledakan yang sangat besar. Dan itulah alasan kenapa Genba membawa koper itu sambil berjalan kaki, supaya dia bisa menjaga agar koper tersebut tidak jatuh. Dan mendengar hal itu pun, Mira serta para Assyrian yang sedang menguping kaget. Lalu di sini Genba pun memutuskan untuk bergegas pergi untuk mengantarkan paket tersebut. Namun Mira merasa khawatir dengan paket tersebut, dan dia pun memutuskan untuk membantu Genba untuk mengantarkan paket itu. Lalu beralih ke Assyrian. Setelah mengetahui isi paket tersebut, mereka pun menyusun rencana supaya isi paket itu bisa jatuh ke tangan mereka, karena mereka sangat membutuhkan alat itu untuk mengupgrade kekuatan mereka. Lalu di sini Dasha memutuskan untuk membuat kumaju, dan kumaju baru pun lahir, yaitu Koinobori Guruma, yaitu kumaju yang tercipta dari sebuah hiasan koinobori di Jepang. Lalu di sini kumaju itu pun disuruh untuk mengambil paket dari Genba. Namun terlihat kumaju itu agak sedikit bodoh, dan dia tidak mengikuti perintah dari atasannya. Lalu beralih ke Genba. Di sini dia berusaha menjaga paket itu bersama dengan Mira. Dan saat mengantar paket itu, banyak sekali rintangan yang hampir mengakibatkan koper itu jatuh. Namun dengan keahlian Genba, paket itu bisa diselamatkan. Lalu saat sedang berjalan, tiba-tiba para Assyrian muncul, dan juga terlihat ada Kurumaju Koinobori dan juga para Assyrian yang lainnya. Dan di sini para Assyrian pun berusaha merebut paket tersebut dari Genba. Namun paket itu terus berusaha dijaga oleh para Bumbuja. Dan juga terlihat Mira akan berubah menjadi Bumbuja, namun cenjanya terkena sinar dari Koinobori Guruma yang mengakibatkan cenjarnya melayang di angkasa. Jadi kekuatan kumaju ini adalah dia dapat membuat semua benda atau manusia yang terkena sinarnya melayang. Dan di sini terlihat Changer dan juga para Nejireta yang terkena sinar Koinobori melayang di angkasa. Dan juga karena sebuah kecerobohan dari Koinobori Guruma hampir membuat paket itu jatuh
ke tanah dan hampir membuat paket itu meledak. Lalu tiba-tiba Dekotrade muncul dan menarik Koinobori Guruma ke belakang dan menceramahinya dan memberitahukan tugas dari Koinobori itu adalah mengambil paketnya dan bukan menjatuhkan paketnya. Karena jika paket itu jatuh maka akan mengakibatkan ledakan yang sangat besar dan akan membuat paket itu hilang dari muka bumi. Lalu di sini setelah memahami tugasnya, Koinobori bergegas kembali ke tempat pertarungan, namun Genba dan Mira sudah pergi dari tempat pertarungan. Lalu beralih ke Genba dan Mira. Di sini ternyata mereka telah melanjutkan perjalanan mereka, dan di sini saat sedang di perjalanan Mira menanyakan keberadaan para pemuja yang lainnya dan kenapa mereka tidak membantu Genba untuk mengantarkan paket tersebut. Dan ternyata para pemuja yang lainnya sedang membantu anak-anak membersihkan lingkungan sekolah mereka, karena hari ini itu bertepatan dengan hari anak, jadi mereka tidak bisa membantu Genba untuk mengantarkan paket tersebut. Lalu setelah itu Genba pun menceritakan keinginannya kepada Mira, yaitu dia ingin menjadi seorang pengantar paket seperti para pemuja yang lainnya, karena selama ini dia masih belum tahu dan belum mengenal para pemuja. Dan Genba sangat berharap jika dia mengikuti pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan oleh para pemuja, mungkin dia akan memahami dan lebih mengenal lagi para anggota pemuja yang lainnya. Dan itulah keinginan dari Genba, dan itulah alasan kenapa Genba sangat ingin mengikuti pekerjaan yang sama seperti Taya, yaitu menjadi seorang pengantar barang. Dan di sini Mira sangat terharu karena mengetahui Genba yang sangat niat dan sangat ingin berusaha mengenal para anggota pemuja. Lalu di sini saat sedang mengobrol, tiba-tiba Koinobori Guruma muncul kembali untuk merebut koper itu dari Genba. Lalu melihat ada Kumaju, Mira dan Genba pun berubah menjadi pemuja dan berusaha mengalahkan para Nejireta dan juga Koinobori Guruma. Namun Genba malah meminta Mira menjaga paketnya dan dia meminjam bun-bun handal dari Mira untuk mengalahkan para Nejireta. Dan ternyata kekuatan Genba ini sangat besar. Bahkan dia bisa mengalahkan para Nejireta hanya dalam waktu 7 detik. Lalu di sini tiba-tiba Genba mengambil koper itu dan melemparkannya, karena dia tahu para Assyrian itu menginginkan koper tersebut. Namun di sini Mira dan para Assyrian panik karena takut paket itu akan meledak seperti yang diceritakan oleh Genba. Dan saat paket itu sampai di tanah, paketnya tidak meledak sama sekali dan membuat semua orang di sana keheranan. Dan ternyata saat dicek, isi koper itu bukan alat penghasil energi, tapi Kashiwa Mochi. Dan ternyata mereka semua telah ditipu oleh Genba. Lalu tiba-tiba para pemuja lain datang dan mengabarkan kalau paket yang asli sudah dikirim ke tempat tujuan. Dan di sini Mira pun marah karena dia merasa tertipu oleh Genba. Tapi di sini ternyata Genba itu sebenarnya tidak ditugaskan untuk mengirimkan paket yang berisi energi tersebut, tapi dia hanya disuruh memancing para Assyrian agar mereka tidak mengganggu pengiriman paket yang asli. Dan Genba disuruh menipu para Assyrian dan orang-orang yang ia temui di jalan untuk memancing Assyrian keluar. Dan itulah sebabnya kenapa dia harus menipu Mira agar dia bisa memancing para Assyrian. Dan setelah mendengar penjelasan dari Genba, Mira pun merasa lega. Namun di sisi lain, para Assyrian malah marah karena mereka merasa ditipu oleh Genba. Lalu di sini Dekotrade menyuruh Koinobori Guruma untuk menyerang para pemuja. Lalu Dekotrade dan juga Ita serta Yarkan pun pergi ke tempat yang aman. Lalu di sini melihat Kumaju muncul, para pemuja pun berubah dan melakukan roll call-nya. Lalu mereka pun bertarung dengan Koinobori Guruma. Dan di sini Koinobori Guruma ini terlihat sangat bodoh saat bertarung, karena dia selalu saja terkena serangan dari pemuja dibandingkan dengan Kumaju yang lainnya yang pernah dilawan oleh para pemuja. Lalu di sini para pemuja pun melakukan finishernya, yaitu Wakwage Handling Drive, dan akhirnya berhasil mengalahkan Koinobori Guruma. Tapi Yarkan pun datang dan menyerap gasolin Koinobori Guruma itu dan membawanya ke jalan raya angkasa. Lalu para pemuja memanggil mereka untuk mengejar Yarkan ke jalan raya angkasa. Lalu di sini para pemuja pun muncul di dunia jalan raya angkasa. Lalu di sini mereka pun berusaha untuk menyingkirkan Yarkan dari jalan raya angkasa. Dan di sini akhirnya Yarkan berhasil dikeluarkan dari jalan raya angkasa. Dan di sini Yarkan dikeluarkan dengan menggunakan taktik bendera Koinobori. Dan akhirnya Yarkan pun berhasil dikembalikan ke dunia manusia. Dan Yarkan pun memuntahkan gasolinnya. Dan Koinobori Guruma raksasa pun muncul.
Lalu para pemuja pun menggabungkan mereka menjadi pemuja robo dan bertarung dengan Koinobori Kuruma. Namun kekuatan Koinobori Kuruma ini sangat kuat, dan melihat kekuatan Koinobori sangat besar, di sini Genba memanggil mecha miliknya dan menggabungkannya dengan Bun Bun, serta di tangan kirinya tertancap Bun Bun Wagon. Dan hadirlah mecha baru, yaitu pemuja robo Builda Wagon Custom. Dan mereka pun bertarung dengan Koinobori Kuruma raksasa. Dan di sini akhirnya monster itu berhasil dilumpuhkan. Lalu para pemuja melakukan finishernya, yaitu Bakuage Hammer Bun Bun Crush. Dan akhirnya Koinobori Kuruma pun berhasil dihancurkan. Dan pertarungan pun berakhir. Dan setelah pertarungan berakhir, para pemuja berkumpul di markas. Dan terlihat mereka memakan Kashiwa Mochi yang dibawa oleh Genba tadi. Dan di sini saat sedang mengobrol, Genba mengucapkan terima kasih kepada Mira karena dia telah menjadi orang yang bisa mengerti dirinya dan mau mendengarkan isi hatinya. Serta Genba memuji Mira karena dia bisa memposisikan dirinya menjadi seorang mood booster yang sangat baik bagi para pemuja. Dan mendengar itu pun Mira merasa senang karena akhirnya dia bisa mengetahui semua sifat dan karakter teman-temannya. Dan episode ini pun diakhiri dengan informasi keselamatan, yaitu kita tidak boleh berjalan di jalan raya dan kita harus berjalan di trotoar supaya tidak menghalangi dan tidak mengakibatkan kecelakaan. Dan pembahasan ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan pada video kali ini. Dan nantikan juga episode ke-11 dari Pemuja yang akan menghadirkan musuh baru atau komandan baru yang akan menggantikan posisi Matrix, yaitu Keanu Box. Dan juga pada episode depan akan memperlihatkan beberapa informasi menarik mengenai series Pemuja ini. Oke, situ saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga nyalakan notifikasinya dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.